Di Kabupaten Semarang ada destinasi wisata baru namanya Sumawono Bambu Garden. Mengusung konsep taman bambu dengan latar belakang Gunung Ungaran, pengunjung yang instagramable bisa belajar mengenal 37 jenis bambu dari belahan dunia. Ojo suwe-suwe, yuk kita nikmati suguhan dari Sumawono Bambu Garden. Nah pemirsa, masih di Panorama Antv bersama Linda. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang bambu. Pak Riki, kalau boleh tahu, ini bambu yang kecil-kecil kayak semak-semak ini bambu apa nih? Ini Mbak Linda, ini bambu putih ya. Nah, jadi dari warna daunnya kan antik begitu ya. Bahwa ada strip putih, fungsinya dia untuk taman dan pagar. Pagar. Jadi dia lebih bisa dibentuk, misalnya kalau sudah rimbun, akan digunting, diratakan, dirapikan, bisa menambah keindahan daripada taman dan pagar kita gitu Mbak Linda. Jadi bisa buat pagar rumah gitu ya Pak? Betul Mbak Linda. Nah kalau yang ini nih, Ini ya, ini ya. Betul, jadi Mbak Linda lihat di sini namanya bambu kodok. Kenapa namanya bambu kodok? Karena bentuk-bentuk ruasnya itu seperti kaki kodok gitu ya. Gembul-gembul. Kemudian ini cocoknya untuk estetika di taman. Dan kalau Mbak Linda ke tempat-tempat lain itu bambu kodok cenderung lurus kan. Kenapa di sini bengkok bisa melengkung-melengkung? Karena tim kita sengaja. Jadi Mbak Linda mulai dari rebung itu tim kita sudah mulai mengarahkan si bambu itu bagaimana caranya dia melingkar. Nah ini uniknya. Jadi di samping bentuk ruasnya unik, alurnya pun dia menjadikan dia unik, meliuk-liuk seperti ular gitu ya. Berarti di pohon sebenarnya nih, sebenarnya kalau dilepas liar gitu lurus, tapi cuma ruasnya gendut-gendut. Betul sekali Mbak Linda gitu ya. Nah kita lihat lagi di sana ada bambu cendani yang biasa untuk pancing ya. Alat pancing, iya betul. Kemudian kalau Mbak Linda bisa lihat di sana, itu di sana ada bambu di sebelahnya gazebo, itu ada bambu legi, bambu legi itu biasanya untuk furniture. Karena apa? Karena bambu legi itu cenderung ruasnya lurus, dagingnya tebal. Dagingnya tebal, ruasnya panjang-panjang sehingga cocok untuk lemari, untuk kursi dan sebagainya gitu, Mbak. Tapi Linda penasaran nih, kan biasanya kalau lumpia nih makanan Semarang kan isinya diisi rebung. Betul. Apakah semua bambu ini rebungnya bisa dimanfaatkan untuk dimakan? Enggak. Jadi begini, lumpia itu kan bambu itu kan rebung yang rasanya manis ya. Jadi setahu saya, pengamatan saya bahwa bambu yang cocok adalah bambu dari rebung dari bambu kuning, rebung dari bambu petung. Nah itu jadi di tiap jenis bambu dia mempunyai kadar pati atau glukose yang berbeda-beda, sehingga dipilihlah mereka yang tanaman yang bambu yang kadar patinya tinggi, itu yang diambil. Oke, Pak, gitu. tapi sambil ngomongin tadi kan sempat nih tadi Bapak jelasin bambu kuning. Kan saya juga sempat dengar nih katanya kalau bambu kuning itu mitosnya ya sebagai tempat bersarangnya makhluk-makhluk astral gitu nih Pak. Emang itu bener nggak sih Pak? Penasaran aja nih. Iya, saya sih menganggap itu hanya cerita saja. Jadi iya, saya hanya menganggap itu cerita, tapi yang saya tangkap bahwa dan saya ketahui persis bahwa bambu kuning itu sejak saya kecil itu digunakan untuk obat ya Mbak. Ini berarti bukan bambu kuning ya? Iya, ini bambu Bali untuk payung. Payung, naruh payung. Nah, Pak Riki, selain membahas tentang bambu-bambu tadi kan kita udah bahas tentang bambu nih. Kalau boleh lebih jelasnya, ada apa aja sih di sini? Ini kayaknya ada Gunung Ungaran. Oh iya, jadi Mbak Linda lihat di situ
cantiknya kalau pas nggak ada. Bagus banget. Kalau nggak ada kabut ini luar biasa ya Gunung Ungaran ini. Jadi makanya kita tulis ya. Santai gitu ya. The Beauty of Ungaran Mountain. Ini salah satu ikon kita gitu ya. Cerita masalah apa aja yang ada di sini. Jadi dari depan kita lihat ada gazebo, kemudian ada tempat untuk grafir membakar dari bambu ya. Kemudian ada galeri, kemudian ada souvenir shop, ada meeting room, kemudian ada resto, dan tidak ketinggalan di sini ada gazebo yang kita sewakan juga, Mbak Linda. Di sana, jadi kira-kira di situ ya. Di situ ada kasur dan sebagainya, kita sewakan per hari sekian begitu. Jadi untuk keluarga, untuk santai. Kemudian kalau kita lihat lagi itu ada beberapa spot untuk selfie, diantaranya ada beberapa replika komodo, replika panda, replika bunga rafflesia. Ya, replikanya di bawah sana. Ada replika bunga rafflesia di sana ya. Kemudian ada arena bermain juga di anak-anak di bawah itu. Ya, itu ada kolam pancu dan sebagainya. Dan yang akan datang lagi, yang menarik Mbak Linda, kita akan lengkapi arena wisata ini dengan lokasi kebun buah langka. Nah itu buah langka. Jadi misalnya buah gandaria dan sebagainya. Mungkin Mbak Linda belum tahu ya. Jadi artinya di situ akan kita lengkapi sehingga betul-betul wisata edukasi yang ada di sini, kolaborasi dengan wisata alam menjadi lengkap. Jadi dari anak-anak sampai orang dewasa itu akan menikmati di sini. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa. Dan yang penting lagi Mbak Linda, bahwa saya sangat betul-betul menginginkan bahwa tempat ini menjadi tempat inspirasi. Mbak Linda, di sana ada gazebo yang kita sewakan juga. Jadi ada kasur, ada bantal, keluarga bisa menikmati sepanjang hari. Pak, maaf ya, kayaknya kita potong dulu sampai sini nih. Baik. Nah, pemirsa, sepertinya kita akan mengeksplor lebih luas lagi di Sumawono Bamboo Garden ini ke sebelah sana. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Panorama Antv. Ayo Pak, sana Pak. Kita ini selingkuh, Ma. Peliknya problematika yang tak berujung. Ima akan membiarkan ini semua ke istri Ma. Memunculkan niat jahat. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus bantu supaya suami saya. Tenang aja dulu di sini ya. Meninggalkan celah untuk ditelusuri. Serahin diri aja ke polisi, Nak. Anda kami tangkap karena sudah membunuh saudara IM. Ditemukan sesosok mayat di dalamnya. Jejak kriminal. Setiap hari, jam 2 dini hari di Antv. Mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan anak saya, Rizka. Ingat ya, Pak. Saya akan tetap berhubungan dengan Rizka. Dan kami berdua tidak akan bisa dipisahkan. Rajapati, Senin dini hari, jam 1:30 di Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan.
Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Takut? Enggak, dia lapar. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya.
pemirsa, masih bersama Linda dan Pak Riki tentunya. Tadi kan kita janji mau bakal explore tentang gazebo. Nah Pak, seperti yang kita lihat nih pemirsa, di belakang Linda semua ini adalah gazebo yang dimiliki oleh Sumawono Bamboo Garden. Kalau boleh lebih tahu nih, tolong jelaskan dong Pak. Sini Pak, sini. Ya. Jelaskan tentang gazebonya ini untuk apa aja. Nah, jadi Mbak Linda lihat di sini ada beberapa gazebo. Memang kita siapkan untuk pengunjung untuk bersantai bersama keluarga. Di dalamnya kita siapkan bantal-bantal, kemudian tempat duduk untuk mereka untuk mereka bisa bersantai ya. Kira-kira satu gazebo ini berapa orang nih Pak? Bisa sampai 10 sampai 12 orang bisa. Jadi keluarga besar tuh nggak ada masalah di sini. Ya, biasanya mereka santai, bercakap-cakap, kemudian dia bisa mungkin ada yang mau browsing dan sebagainya ya. Tapi ini hanya untuk siang hari Pak atau sampai malam juga bisa kumpul di sini? Oh enggak, kita batasi jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Banyak permainan anak-anak, tempatnya enak, sejuk, nyaman buat anak sama istri. Soal bambunya sendiri gimana Mas? Bambunya di sini banyak bermacam-macam pohon bambu ya. Tadi di setiap pohonnya ada tulisannya, jadi anak-anak bisa tahu ini macam tanaman apa gitu ya Pak. Iya. Terus harapannya apa Mas? Gimana? Harapannya apa? Harapannya semoga lebih maju lagi, mungkin banyak dikenal sebagai wisata kota Semarang mungkin. Tempatnya recommended banget, bagus. Terus yang di bawah yang di atas sana itu bagus. Pemandangannya yang gunung-gunung itu kelihatan bagus. Yang paling bagus di tempat ini apa? View-nya bagus. Jangan sakiti suami saya. Keserakahan membutakan hatinya. Suami kamu tidak mau menjual tanahnya sama saya. Dan dendam yang terus berlanjut. Walaupun kami keluarga miskin, tapi kami nggak makan uang haram seperti keluarga kamu. Hingga benih cinta perlahan muncul di antara perseteruan keluarga. Kenapa sih keluargamu tuh nggak bisa membuat keluargaku tenang? Aku akan merubah semuanya. Aisyah, setiap hari jam 7:30 malam di ANTV. Kita ini selingkuh, Ma. Peliknya problematika yang tak berujung. Ima akan membiarkan ini semua ke istri Ma. Memunculkan niat jahat. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus bantu supaya suami saya. Tenang aja dulu di sini ya. Meninggalkan celah untuk ditelusuri. Serahin diri aja ke polisi, Nak. Anda kami tangkap karena sudah membunuh saudara IM. Ditemukan sesosok mayat di dalamnya. Jejak kriminal. Setiap hari, jam 2 dini hari di ANTV. Mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan anak saya, Rizka. Ingat ya Pak, saya akan tetap berhubungan dengan Rizka. Dan kami berdua tidak akan bisa dipisahkan. Rajapati, Senin dini hari jam 1:30 di ANTV. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ANTV. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ANTV.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Selain tempat wisata, Bapak di sini kan menawarkan juga katanya ada tempat galeri ya. Souvenir, kerajinan gitu. Coba bisa jelaskan dong, Pak? Ya, jadi di galeri itu kita sediakan juga beberapa hasil produk mulai dari akar bambu, batang dan sebagainya, dan di situ juga ada souvenir shop yang mereka bisa beli
semua barang-barang produk kerajinan, ya. Bisa kalau datang ke sini jangan lupa beli souvenir ya Pak, karena ada Betul. kerajinan dari akar, batang. Betul sekali. Oh, daunnya untuk apa nih Pak? Untuk pupuk, biasanya untuk pupuk. Ya. Terus apa lagi nih Pak? Di sini ada misalkan ada meeting room, ada resto. Ada resto juga? Ada. Dan yang menarik lagi di kita ada replika komodo, replika panda, replika bunga rafflesia, bunga bangkai. Itu yang mungkin hewan langka gitu. Betul. Kita memang sengaja untuk memberikan edukasi, memberitahu bahwa inilah yang aneh-aneh, yang langka gitu ya kepada pengunjung. Juga ya Pak. Betul. Oke. Terus biasanya nih Pak, kalau anak sekolah mungkin datang ke sini itu rombongan gitu boleh ya Pak? Oh, itu yang kita harapkan. Jadi beberapa kali sudah ada dari sekolahan dasar, SMP dari Semarang, mereka masuk ke sini, kita adakan bambu tour Mbak Linda. Ada. Bambu tour. Jadi ada tour leadernya, betul. Ngajarin jelasin Betul. satu-satu gitu ya? Berjalan dari atas, kemudian satu persatu kita jelaskan jenis-jenis bambu, manfaatnya apa, kegunaannya yang tepat di mana, begitu ya. Mereka supaya tahu, dan yang lebih penting lagi supaya mereka bisa kreatif. Akhirnya dari bambu itu mereka bisa membuat yang mereka pikirkan, bisa juga untuk membuka usaha dan sebagainya. Itu ya sasaran kita. Oke, tapi nih Pak ada yang menarik. Kan biasanya kalau tempat-tempat edukasi tapi wisata ini juga menyediakan, kalau hutan mangrove biasanya menyediakan bibit mangrove ya pemirsa. Oh, iya. Nah kalau di sini menyediakan nggak bibit-bibit bambu ini? Ada. Jadi di depan sana dekat loket kita siapkan memang bibit bambu putih. Itu adalah bambu yang betul-betul menarik untuk taman. Jadi mereka bisa bawa sebagai souvenir untuk ditanam sebagai pagar untuk di taman di depan rumahnya. Gitu. Nah, pemirsa, jadi di sini nggak selain jalan-jalan dan foto selfie ya Pak, ternyata kita di sini juga bisa belajar lebih banyak lagi mengenai bambu dan manfaatnya. Betul sekali Mbak Linda. Ya. Oke Pak, Bapak kan tadi udah jelasin semua tentang bambu. Berarti di sini bangunan-bangunannya tuh terbuat dari bambu gitu ya Pak? Sebagian besar. Ini. Ya. Oke. Tapi nih Pak, Linda kalau boleh tanya lagi, sebenarnya tujuan Bapak dan harapan Bapak untuk mendirikan tempat wisata seperti ini yang berdasarkan dari bambu ini apa sih Pak? Jadi pertama visi kita itu untuk mengekspresikan rasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Kita sudah diberikan tempat yang luar biasa indah dengan view Gunung Ungaran, dengan tanaman bambu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang bambu. Tanaman bambu, manfaatnya yang tadi saya ceritakan. Sehingga mudah-mudahan mereka dengan melihat semua ini, mereka terinspirasi, keluarlah pikiran-pikiran yang kreatif, tindakan yang inovatif, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Tentunya kita harapkan juga dengan apa yang saya sudah sediakan ini, masyarakat ya mudah-mudahan bisa berkunjung ke sini sebanyak-banyaknya, menikmati apa semua pengetahuan yang ada di sini untuk mereka bisa explore begitu. Oke Pak Riki, makasih banyak ya udah ngajakin Linda keliling di sini belajar tentang bambu. Oke pemirsa, demikian perjalanan Linda dengan Pak Riki setelah belajar mengenai bambu di Sumawono Bambu Garden. Jadi kalau pemirsa jalan-jalan nih, jangan cuma banyak koleksi foto selfie aja nih, tapi juga memperbanyak wawasan. Salah satunya belajar tentang bambu di Sumawono Bambu Garden ini. Oke pemirsa, sekian saja perjalanan Linda dengan pemirsa untuk hari ini. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.